Akhirnya saya memberanikan diri pergi ke gereja. Predikat masih Muslim. Saya pergi ke gereja diam-diam minggu. Saya coba sekali. Ada rasa enak, adem waktu saya masuk gereja. Kemudian pulang enak. Terus ada rasa ingin terus datang. Akhirnya 3 bulan saya berstatus Muslim masih datang ke gereja. Datang terus ke gereja. Tadinya saya nggak mau peduli, saya nggak ngeh. Saya bilang itu agama kamu, agamamu, agamaku, agamaku. Lalu kita sering bertemu dan dia terus memberitakan Injil kepada saya. Tapi saya tetap kekeh, saya tidak mau mendengarkan apa katanya. Namun ada rasa di dalam diri saya itu, ada rasa sedikit belum banyak, ada rasa kepengen tahu apa itu Kristen. Jadi apa yang dia sharingkan ke saya itu, saya diam-diam buka-buka juga di YouTube, saya pelajari, saya baca-baca. Terus rasa ingin tahu saya itu bertambah besar, tetapi saya tidak bisa langsung untuk pindah. Akhirnya saya memberanikan diri pergi ke gereja. Predikat masih Muslim. Saya pergi ke gereja diam-diam minggu. Saya coba sekali. Ada rasa enak, adem waktu saya masuk gereja. Kemudian pulang enak. Terus ada rasa ingin terus datang. Akhirnya 3 bulan saya berstatus Muslim masih datang ke gereja. Datang terus ke gereja. Kemudian saya belum begitu juga mau pindah tuh enggak. Saya pikir oh begini ternyata Kristen. Bagus, saya pikirnya begitu. Karena pikiran saya itu kan lebih banyak logika. Saya enggak pakai rohani, saya enggak. Logika saya tuh biasanya 75%. Saya dalam hati kadang bilang, kok orang Kristen ini percaya ya Yesus itu Tuhan. Padahal kalau di kami Muslim, Yesus itu tidak lebih dari seorang nabi. Dia hanya rasul, kami bilang utusan. Tapi kok kenapa ya orang Kristen percaya? Akhirnya pertanyaan itu belum bisa saya jawab. Saya cuma dengar-dengar aja lewat YouTube. Pada suatu ketika bulan Ramadan tahun 2018, bulan Juni, kejadiannya itu maghrib. Saya kan tidak berpuasa saat itu. Jadi maghrib itu saya lagi sendirian di rumah. Kemudian saya buka YouTube, saya mau dengar lagu. Waktu kita klik lagu itu kan sering muncul beberapa gambar-gambar. Nah, salah satu gambar yang muncul itu ada tulisan, kenapa Isa Tuhan? Saya lompati, saya lari, saya klik yang lain, lagu lain. Muncul lagi, kenapa Isa itu Tuhan? Berulang-ulang muncul video itu, sampai 8 kalian lebih kalau nggak salah. Jadi saya penasaran, saya klik, ada suara, tidak ada gambar, saya dengar. Karena itu maghrib, orang buka puasa. Saya takut kalau saya speakerin, jadi saya dengar pakai headset. Disitulah kejadiannya, waktu seorang bapak-bapak itu bilang, saudara-saudaraku yang terkasih, katanya, masih ada waktu untuk bertobat, masih ada waktu untuk percaya. Entah kenapa waktu itu saya mendengar omongan bapak itu seperti ada sesuatu di dalam kepala saya ini yang terlepas. Saya posisinya waktu itu lagi duduk seperti itu, sambil dengar itu, seperti ada yang lepas dari badan saya itu. Saya rasakan sendiri itu lepas. Kemudian sekujur badan saya itu dingin semua, dari ujung kaki sampai ujung rambut itu keluar keringat dingin. Nah, saat itu
Saya tidak tahu, tidak sadar, tiba-tiba saya menangis sendiri. Sepertinya omongan Bapak itu masuk banget ke dalam otak saya, ke dalam seluruh badan saya. Ngeri, rasanya sekujur tubuh saya itu dingin. Akhirnya saya keluar air mata sendiri, menangis sendiri. Langsung saya bilang, Yesus, aku percaya Engkau Tuhan. Aku mau bertobat. Tolong ampuni aku. Nah, saat itu, waktu saya menangis itu, yang terbayang di benak saya ini hanya orang tua dan anak. Saya menangis, saya ingat orang tua saya bilang, Tuhan, ampuni orang tua saya. Bukan salah mereka kalau saya tidak tahu Engkau selama ini. Karena memang kami di Muslim, mana mungkin kami mau baca Alkitab, mana mungkin kami mau tahu siapa itu Isa, siapa itu Yesus. Nggak mungkin. Jadi saya minta ampun ke Tuhan, Tuhan, ampuni orang tua saya. Saya dilahirkan, saya tidak minta dilahirkan jadi Islam. Saya tidak minta dilahirkan dari keluarga Muslim. Kenapa baru sekarang Kau bukakan, Kau singkapkan? Saya menangis waktu itu. Saya nggak ingat orang tua saya. Saya takut orang tua saya mendapat hukuman. Mendapat hukuman dari Tuhan. Jadi saya minta ampun kan. Tuhan, saya bilang jangan salahkan orang tua saya. Saya nggak minta dilahirkan dari keluarga Muslim. Saya berterima kasih, walaupun udah umur segini, saya baru disingkapkan. Tolong ampuni saya. Kejadian itu berlanjut sampai dari jam 6.30-an segitu sampai hampir jam 9. Saya terus menangis. Habis semua baju saya itu basah. Langsung saya kepikiran, jadi saya harus kemana ini setelah ini? Saya nggak punya teman. Jangankan teman, saya nggak tahu siapa yang harus saya hubungi setelah kejadian ini. Tapi ada rasa naluri saya yang kuat. Bapak itu bilang harus segera dibaptis. Saya nggak ada pikiran lain saat itu. Saya mau cari pendeta. Tapi pendeta siapa? Saya nggak ada yang kenal satupun pendeta. Pendeta yang saya kenal waktu itu ya waktu saya pergi ke gereja selama 3 bulan itu. Waktu itu saya di Betani sama Pak Alif Markus. Tapi saya nggak punya nomor kontaknya, saya nggak tahu cara menghubungi dia gimana. Lalu akhirnya Tuhan mempertemukan saya sama seorang pendeta. Saya ceritakan dan saya bilang, kamu serius mau dibaptis? Saya bilang, iya Bu. Tanpa pikir panjang, tanpa banyak apalagi, saya mau dibaptis. Saya belum tenang, jadi dari kejadian itu sekitar seminggu kemudian saya dibaptis pada tanggal 13 Juni 2018. Berarti udah setahun. Dan sampai sekarang pun orang tua, keluarga, anak belum tahu. Saya belum berani memberitakan ini. Saya pun kalau pergi hari Minggu itu saya bilang bukan ke gereja, tapi saya bilang saya ada urusan, ada pekerjaan. Jadi sampai saat ini keluarga saya tidak ada yang tahu, belum mengetahui. Saya nanti suatu saat memang harus saya beritahu, tapi saya tidak tahu kapan saya ada kekuatan buat memberitahukan itu ke keluarga. Rasanya saya mau ngomong ke orang tua, mau ngomong ke anak itu berat. Mulut saya ini berat. Itu yang menjadi pergumulan saya sampai hari ini. Saya yakin kenapa saya yang dipilih Tuhan. Kenapa dengan umur yang sekian ini baru saya dibukakan. Saya yakin Tuhan ada rencana besar buat saya. Amin. Tapi saya tidak tahu rencana apa itu. Apa saya nanti menjadi terang di dalam keluarga, atau Tuhan mau memakai saya untuk apa? Saya masih bertanya-tanya sampai sekarang. Jadi Bapak Ibu bersyukurlah
bersyukur